Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yudas. Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga mulai. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menuliskan ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun, sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekekalan sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan tengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah hukuman atas guru-guru palsu. Di sini Yudas mengingatkan umat Tuhan supaya umat Tuhan berhati-hati dengan pengajaran. Dan secara khusus di sini pengajarannya, garis besarnya adalah pengajaran tentang kasih karunia. Di mana kemudian mereka, para guru palsu ini menyelewengkan bahwa kalau kita sudah diselamatkan, kita bebas berbuat apa saja, termasuk berbuat dosa, dan kita tidak akan menerima penghukuman. Ya. Jadi ini garis besar dari peringatan Yudas kepada jemaat yang dipimpinnya. Ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Nah, ini tentang keselamatan kita. Dan kita mengenalnya sebagai keselamatan karena anugerah Tuhan. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus.
Jadi Yudas di sini mengatakan, kalau kamu diselamatkan, kamu harus terus berjuang untuk mempertahankan iman yang sudah kamu miliki itu. Kalau Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Jadi perjalanan iman kita dimulai dari ketika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Itu adalah perjalanan iman, bukan awal dan akhir. Ya, itu awal, ya, awal di mana kita bisa melangkah dengan iman. Sebelum percaya kepada Yesus, sebelum percaya akan karya Yesus di dalam hidup kita, maka kita tidak berjalan dengan iman. Ya, kita berjalan dengan perbuatan kita, kekuatan kita. Sehingga di dalam kitab Ulangan dikatakan begini, kalau engkau memperhatikan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Tetapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, maka engkau akan mati. Jadi intinya adalah perbuatan. Ya. Sebelum karya Yesus di atas kayu salib, maka semua orang itu mengandalkan perbuatannya untuk bisa diselamatkan. Dan tentunya hal ini membuat banyak orang frustrasi dan gagal menerima keselamatan. Ya. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama pun ternyata para tokoh iman itu bukannya mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan kebenaran, tetapi mereka ternyata melalui pewahyuan mereka hidup dengan iman. Raja Daud mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Oh, itu iman, itu iman. Ya. Bahkan Abraham disebut bapak segala orang yang beriman. Bahwa Abraham dibenarkan, diselamatkan karena Abraham percaya kepada Tuhan. Dan pada dasarnya kemudian kita melihat bahwa Abraham dibenarkan karena dia percaya akan penyediaan dari Allah. Yaitu korban yang disediakan Allah. Bukan karena Abraham mempersembahkan Ishak, tetapi karena Allah sendiri yang menyediakan korban buat Abraham. Jadi gambaran hidup dengan iman sebenarnya itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, lihat di sini bahwa tidak cukup hanya percaya, tetapi di sini dikatakan Yudas mengatakan dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dan untuk mempertahankan, berjuang mempertahankan iman ini tidak mudah. Karena Paulus di dalam kitab Galatia mengatakan, hai jemaat Galatia, siapa yang telah menyihir kamu? Bahasa aslinya itu sebenarnya mengatakan, yang menyihir kamu. Di dalam Alkitab kita ditulis, yang mempesona kamu. Padahal itu yang menyihir kamu. Ya. Dan intinya membawa jemaat Galatia kepada dosa. Di mana Paulus katakan, kamu sudah memulai dari roh. Kenapa sekarang kok kembali kepada daging dan akan mengakhiri dengan daging? Yudas di sini mengatakan, kamu memulai dengan iman, ayo tetap perjuangkan iman itu, bergerak dengan iman. Jangan dengan perbuatan sekarang. Oleh karena itu pada akhirnya setiap orang yang percaya harus mampu
atau memiliki persekutuan dengan Tuhan, mampu mendengar suara Tuhan, sehingga bisa mengikuti pimpinan roh. Ini yang disebut langkah iman. Ya, mengikuti pimpinan roh, itu iman loh. Karena tanpa iman kita tidak akan mau untuk mengikuti pimpinan roh. Karena banyak anda masuk akalnya. Banyak anda masuk akalnya. Tetapi ketika kita melakukannya mau dipimpin oleh roh, maka kita tahu bahwa itulah hidup yang benar. Itulah jalan yang benar. Banyak orang yang tidak sampai kepada dipimpin oleh roh. Sehingga sukar sekali mereka itu percaya akan karya Tuhan, akan penyediaan Tuhan. Mereka sukar percaya untuk mempercayai bahwa yang rohani itu lebih penting, lebih utama daripada yang jasmani. Masalahnya di sana sebenarnya. Nah, di dalam ayat keempat di sini dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Tadi pagi kita sudah bahas. Dan seringkali kita bahas orang fasik adalah orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, di sini kuncinya. Penyesatan itu terjadi. Menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya sederhanakan ayat ini, menyalahgunakan kasih karunia Allah dengan melampiaskan hawa nafsu dan tidak hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Ya. Tidak atau menyangkal di sini, menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah penguasa dan Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita harus taat, tunduk kepada Dia. Ya. Jadi betapa luar biasanya di sini. Dan saya kembali ingatkan bahwa agama tertentu tidak keberatan Yesus disebut sebagai nabi, Yesus disebut sebagai rasul, tetapi mereka sangat keberatan dan kepanasan ketika mereka mendengar Yesus adalah Tuhan. Dan di sini Rasul Yudas di sini mengingatkan, mengatakan, menegaskan bahwa Yesus adalah penguasa dan Tuhan. Para penyesat tidak mengakui bahwa Yesus adalah penguasa dan Tuhan. Itu penyesat. Oleh karena itu di akhir zaman nanti penguasa yang akan berhadapan pada akhirnya dengan Yesus disebut antikristus. Dan bayangan-bayangan atau percikan-percikannya kita sudah jelas ya. Siapa yang antikris sekarang? Yang sangat menentang Kristus itu siapa? Sudah jelas. Ya. Nah, di sini kembali kepada ayat 4, mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6 mengatakan begini. Jika demikian, ayat yang pertama, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bukan hanya melakukan satu dosa loh.
Bertekun berarti ini dilakukan berulang-ulang. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena di ayat 20 pasal yang kelima, di sana dikatakan begini, bagian B. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya. Nah, ketika ini dibalik, berhubung kasih karunia berlimpah-limpah, ya, ayo kita berbuat dosa sebanyak mungkin. Kasih karunia nanti akan semakin bertambah. Padahal bukan itu. Karena dosa banyak berlimpah-limpah, maka perlu kasih karunia yang berlimpah juga. Untuk menutupi, untuk menghancurkan dosa itu. Tetapi kalau kebenaran ini dibalik, mumpung kasih karunia berlimpah-limpah, ayo berbuat dosa sebanyak mungkin. Nah, itu sudah sesat. Ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Paulus menjawabnya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Orang yang percaya kepada Yesus yang lahir baru itu mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, ini penjelasan dari Paulus. Apalagi kalau kita punya keinginan untuk berbuat dosa. Ya. Keinginan yang berlimpah-limpah untuk berbuat dosa. Maka jelas kita belum mati. Tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Berarti kita belum diselamatkan. Ya. Karena kalau kita mati dalam dosa, maka memikirkan untuk berbuat dosa aja sudah tidak ada. Ya. Merencanakan untuk berbuat dosa itu sudah tidak ada. Karena kita sudah mati terhadap dosa. Ya. Jadi tidak ada yang salah dengan kasih karunia. Tetapi ingat, pelajaran kasih karunia bisa diselewengkan. Bisa disesatkan oleh orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsunya. Tetapi kalau kita memang hidup benar, keselamatan kita memang benar-benar kita itu diselamatkan lahir baru, maka kita tidak akan pernah punya pikiran, berarti kalau berbuat dosa semakin banyak, tidak masalah. Tuhan tetap akan ampuni. Tidak akan ada pemikiran seperti itu. Ya. Tetapi Rasul Yohanes juga mengingatkan, menguatkan, menghibur kita. Tetapi seandainya kau jatuh dalam dosa, ingat Tuhan jauh lebih besar daripada hati nuranimu yang menuduh engkau. Tuhan akan memulihkan lagi. Tetapi bukan dengan niat awal kita memang berarti bebas dong berbuat dosa. Bukan seperti itu. Ya. Jadi pelajaran kasih karunia itu memang penuh dengan perbantahan. Kalau kita hidup dalam hawa nafsu, sangat bahaya menerima pelajaran tentang kasih karunia ini. Mereka akan menyelewengkannya. Ya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kasih karunia ini menyelamatkan kita, artinya bahwa kita mati terhadap daging dan kita hidup sebagai ciptaan baru, hidup di dalam roh, maka kita tidak akan kepikiran lagi untuk berniat berbuat dosa sebanyak mungkin. Tidak ada. Ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian Yudas mengingatkan di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ini, Yudas mengingatkan.
Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu, ya, bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang ketiga, bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan ini, yang menerima keselamatan, harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman, atau harus tetap berjuang untuk melangkah hidup dengan iman. Kalau tidak terus melangkah dalam iman, menjadi tidak percaya, ingat sudah ada contoh. Ya, Yudas katakan, sudah ada contoh. Ya. Orang-orang Israel mau keluar dari Mesir. Itu adalah langkah iman. Ya. Keluar dari Mesir. Tetapi di tengah perjalanan mereka membantah, mereka tidak percaya, mereka bersungut-sungut. Dan akhirnya mereka mati. Mereka mati sebelum masuk tanah perjanjian. Ya. Itu gambaran tentang keselamatan. Banyak orang yang percaya Yesus. Tetapi coba, kenapa kalau percaya kok masih bersungut-sungut? Kenapa kalau percaya kok masih saja katanya percaya? Iya, tapi. Nah, kalau sudah seperti itu berarti tidak percaya pada Yesus. Kan sangat sederhana. Tuhan baik, Tuhan merencanakan yang baik, dan Tuhan menyediakan yang baik. Tuhan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Loh, dengan 4 kebenaran ini saja, bukankah tidak ada alasan bagi kita kalau memang kita percaya untuk menggerutu? Untuk bersungut-sungut. Tetapi buktinya kita itu melihat banyak orang Kristen yang menggerutu, bersungut-sungut. Katanya Tuhan mau tolong, tapi mana? Ingat dari awal saya sudah katakan, ingat loh, ini langkah iman. Langkah-langkah iman. Jadi untuk tahu, kita harus menyelesaikan sampai akhirnya. Bukan dalam perjalanan. Nah, bangsa Israel banyak yang mati di tengah perjalanan. Mereka tidak nyampe. Padahal kalau mereka nyampe, mereka akan lihat semua janji Tuhan benar. Ya. Banyak orang Kristen juga tidak nyampe. Ayat yang ke-6. Dan bahwa Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Satu contoh tentang umat Allah yang akhirnya keluar dari Mesir tetapi akhirnya tetap aja binasa di padang gurun. Tidak sampai pada tujuannya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah malaikat. Loh, ini malaikat loh. Ketika malaikat berbuat dosa, melanggar batas-batas yang sudah ditentukan, mereka juga masuk dalam penghukuman. Mereka dihukum. Dikatakan mereka itu ditempatkan dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ada penghukuman. Malaikat pun mempunyai batasan-batasan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Raja-Raja atau Tawarik, ada seorang raja, kalau tidak salah Usia, kalau tidak salah, yang karena kesombongannya kemudian dia
ingin melakukan tugas seorang imam, tetapi dia dilarang, tetapi dia maksa dengan kemarahannya, dia punya otoritas. Tetapi akhirnya Tuhan menghukum dengan penyakit kusta. Ya. Sidang jemaat, kalau kita perhatikan berapa banyak orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan itu yang melampaui batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Ingat di dalam kitab Roma kalau tidak salah pasal 15, Paulus katakan, kami tidak mau pelayanan kami itu melampaui batasan-batasan yang Tuhan sudah berikan pada dia. Dia tidak mau, Paulus tidak mau mengklaim ini hasilku, padahal itu hasilnya orang lain. Ya. Yang saya takutkan di akhir zaman ini adalah ini, bahwa banyak orang yang bukan termasuk kelima jawatan, tetapi mereka itu mengklaim dirinya salah satu atau salah dua dari kelima jawatan ini. Banyak dari orang Kristen, kalau Anda perhatikan di YouTube, bahwa mereka tidak ada latar sebagai hamba Tuhan, mereka pengusaha, tetapi mereka terlalu berani untuk menyampaikan firman. Untung kalau tidak sesat, ya, karena firman ini tidak mudah. Kita perlu sekolah, kita perlu belajar. Bahkan ketika saya belajar tentang kasih karunia, saya membaca buku tentang kasih karunia dari beberapa hamba Tuhan dan lebih dari 30 buku saya baca. Mana yang tidak benar itu harus kita banding-bandingkan. Tidak mudah. Kemudian kita mendapati orang-orang yang terlalu berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Padahal tidak ada latar belakang untuk pendidikannya sebagai hamba Tuhan. Tidak ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan atau pengkhotbah. Perhatikan. Dan kemudian lebih parahnya lagi. Mereka ambil satu ayat, kemudian lainnya kesaksian. Ini bukan firman. Itu bukan firman. Nah, yang saya takutkan, apakah ini termasuk melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan? Saya sudah mengajarkan bahwa para rasul itu menyampaikan firman, mengajar di bait Allah. Diaken bisa menyampaikan firman, iya, tetapi bukan di bait Allah. Filipus, Stefanus, mereka di luar memenangkan jiwa. Mereka mengadakan demonstrasi kuasa. Mereka memenangkan banyak jiwa. Tapi bukan proporsi mereka untuk mengajar umat Tuhan di dalam bait Allah. Beda. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang, betapa banyaknya orang-orang yang melampaui batasan mereka. Bahkan kita itu seringkali tertarik bahkan kepada seorang anak kecil yang mengaku mendapatkan penglihatan atau diangkat naik ke surga dan kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Sidang jemaat, yang saya mau tekankan begini. Lebih mudah atau lebih mungkin mana anak kecil itu atau bahkan orang Kristen yang tidak jelas asal usulnya tiba-tiba dibawa ke surga, naik turun ke surga. Loh, kalau sudah naik ke surga kenapa mau turun? Ya. Nah, pertanyaan saya, lebih mungkin mana setan yang memberikan penglihatan, memberikan pengalaman kepada dia atau Tuhan? Lebih mungkin mana? Ingat loh, Tuhan
tidak akan memberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang tidak karib dengan dia. Ada ayatnya. Bagaimana bisa orang yang tidak jelas kekaripannya, kesungguhannya, kesuciannya, keselamatannya, kemudian mengatakan dibawa ke surga, mendapatkan pesan dari Tuhan untuk disampaikan. Saya mau katakan, banyak orang yang melampaui batasannya. Mereka tidak akan lepas dari hukuman. Ya. Ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Ya, ada lesbi, ada homo di sana. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Perhatikan, sebagai peringatan kepada semua orang bahwa dosa pasti akan menerima penghukuman dari Tuhan. Jadi jangan mengatakan mumpung kasih karunia berlimpah-limpah, ayo berbuat dosa sebanyak mungkin. Tidak bisa. Dosa tetap akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kita harus mengerti ini. Oleh karena itu kebenarannya bahkan yang jarang diajarkan. Kasih karunia itu adalah pengampunan dari Tuhan tanpa melihat perbuatan kita. Tetapi selanjutnya kasih karunia yang kedua adalah kuasa kemampuan dari Tuhan sehingga kita bisa melakukan firman-Nya. Itu kasih karunia. Orang perjanjian lama hanya diberikan firman, ya, tetapi tidak diberikan kuasa untuk melakukan firman. Kita tidak. Bahkan Roh Kudus yang sudah memastikan bahwa pribadi Roh Kudus akan mampu dan pasti mampu untuk melakukan firman, Roh Kudus itu diberikan tinggal di dalam hati kita. Itu kasih karunia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, aku tidak bisa untuk melakukan firman ini. Tidak ada alasan. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Bahkan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-17 kalau tidak salah kan. Dengan iman Yesus tinggal di dalam hati kita. Adakah perintah Bapa satu aja yang Yesus tidak lakukan? Semuanya Yesus bisa lakukan. Jadi kembali, tidak ada alasan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan. Pak, tapi kadang gagal. Tidak masalah gagal. Tinggal ngaku aja. Tuhan, aku gagal. Tolong. Dan melangkah lagi. Hanya seperti itu aja. Ya. Tidak perlu nangis 3 hari kan. Karena kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Tidak perlu. Cukup ngaku aja. Ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Lihat di sini bahwa banyak orang yang menghujat.
Di sini dikatakan bahkan ketika bertengkar, ketika berperang saja, ya, Mikael tidak berani menghujat iblis. Dia tidak berani, Mikael, mengucapkan kata-kata sumpah serapah, ya kan? Tidak berani. Dia cukup mengatakan kata-kata, kiranya Tuhan yang menghardi engkau. Kalau orang Kristen kan mengatakan, kuserahkan kepadamu Tuhan. Nah, kuserahkan. Biasanya kata kuserahkan ini diserahkan kepada orang yang sudah sekarat loh. Jadi hati-hati. Kalau kuserahkan, jangan-jangan orangnya cepat mati nanti. Nah, perhatikan di sini. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kalau Anda melihat YouTube perdebatan antara Kristen dan ini, coba lihat betapa mudahnya orang-orang itu menghujat. Padahal mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Mengatakan ada jin kafir lah. Ya, loh, itu hujatan yang sebenarnya kebenarannya mereka tidak ketahui loh. Ya. Yesus dihujat, Paulus dihujat. Ya. Mereka tidak tahu. Tetapi justru lihat betapa liar, betapa ganasnya mereka. Kenapa? Karena mereka itu menjalankan, melakukan, mengucapkan sesuai dengan naluri binatang yang ada di dalam diri mereka. Di sini dikatakan, mereka punya naluri binatang. Ingat Alkitab katakan bahwa Ismail akan seperti keledai liar. Ya. Keledai liar, Alkitab katakan. Ada naluri binatangnya. Ya. Dan di sini diingatkan kembali. Dan ketika mereka berjalan menurut naluri binatangnya, itu akan mengakibatkan kebinasaan. Oleh karena itu saya beberapa kali katakan, jemaat, kalau lagi marah, jangan berkata-kata. Ya. Jangan nemui orang untuk melampiaskan kemarahan Anda melalui perkataan. Kalau lagi marah, lebih baik diem. Pak, darah tinggi Pak, pecah pembuluh otak kalau diem. Masuk kamar teriak. Tidak masalah, teriak. Ibu Indri Gautama mengajarkan bahwa kalau marah, tutup dengan bantal dan teriak sekeras mungkin. Mungkin zamannya dia belum ada peredam. Ya. Kalau sekarang kadang kamar aja ada peredamnya. Ya. Jadi masuk kamar dan teriak, tidak masalah. Tetapi saya mau katakan, ketika Anda marah, Anda tidak bisa menyelesaikan satu masalah tanpa Anda berbuat dosa melalui perkataan Anda. Diam. Ya. Kalau tidak, naluri binatang kita akan keluar. Ayat yang ke-11. Celakalah mereka, ini guru-guru palsu itu, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Alkitab mengatakan bahwa segala perbuatan Kain itu jahat. Ya kan? Alkitab katakan seperti itu. Segala perbuatan Kain jahat. Bahkan di sini kalau kita hubungkan dengan ayat yang ketiga dan keempat tadi, bahwa sekalipun mereka diberikan kasih karunia, justru mereka itu memakai kasih karunia untuk berbuat kejahatan. Di sini dikatakan ada 3 pribadi yang kita harus hati-hati, jangan sampai niru. Celakalah mereka karena mereka
mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Apa yang jalan yang ditempuh Kain? Kain membunuh adiknya. Kenapa Kain membunuh adiknya? Karena segala perbuatan Kain jahat adanya. Ya. Kain membunuh saudaranya. Tadi pagi kita sudah bahas sedikit. Dan kemudian, dan karena mereka oleh sebab upah, karena uang, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Karena upah. Padahal Bileam itu sudah berusaha untuk mengeluarkan kutu, tidak bisa loh. Ya. Sampai Tuhan sudah kuasai matanya hanya melihat berkat. Mulutnya inginnya tetap mengeluarkan kutu, tetap aja Tuhan kuasai mulutnya diubah untuk mengucapkan berkat. Dan Bileam katakan, mungkin kalau dari sudut sini saya melihat berkat. Coba lihat dari sudut yang lain. Berkat juga. Lihat dari sudut yang lain. Berkat juga. Pelajaran di sini juga yang harus kita perhatikan. Ingat, kalau kita umat Allah sebenarnya, mau dilihat dari berbagai sudut manapun, kita itu diberkati. Tetapi pelajaran yang lain, di sisi yang lain, ingat, setan selalu mencari celah. Mungkin di bidang ini kita tidak bisa diserang. Di bidang yang lain kita akan diserang. Tidak bisa lagi, setan akan cari dari bidang yang lain. Hati-hati. Oleh karena itu Paulus katakan di dalam kitab Tesalonika, hendaklah kamu kudus seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuh dikuduskan. Jangan sampai seperti orang yang mengatakan, memang itu mulutnya rusak tapi hatinya baik. Maka mulutnya nanti yang akan diserang. Hatinya baik. Ya, padahal tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin bisa mengeluarkan omongan yang rusak dengan hati yang baik itu tidak mungkin loh. Ya. Tapi ya anggap aja lah lelucon ya. Daripada marah kan lebih baik ketawa aja. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dari berbagai sudut, kalau kita memang umat Tuhan yang benar, ya, kita itu orang yang diberkati. Sampai-sampai Bileam tidak bisa melihat celah untuk mendatangkan kutu. Bileam hanya bisa mengucapkan berkat. Wow, itu kan luar biasa. Bayangkan, itulah hidup kita. Orang mau lihat dari berbagai sudut manapun, mereka hanya bisa mengatakan, memang orang ini memang diberkati. Ya. Oleh karena itu betapa luar biasanya dan kita patut syukuri. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Bahwa ketika berurusan dengan setan, setan selalu mencari celah untuk mendatangkan kutuk pada kita. Ya. Hati-hati dengan kehidupan kita. Jangan beri tempat kepada iblis dikatakan. Beri tempat. Itu bukan ruangan loh. Terjemahan itu mengatakan tempat berpijak. Ya, tempat berpijak. Anda bisa bayangkan walaupun hanya tempat setelapak kaki. Kalau di ruang tamu Anda itu adalah milik seseorang haknya. Anda punya ruangan yang besar. Tetapi satu tempat berpijak itu adalah milik musuh. Anda bisa bayangkan kalau tempat berpijak ini dikasih daging aja, daging busuk. Anda di ruangan yang besar itu tidak nyaman. Ya. Oleh karena itu Alkitab katakan, jangan berikan iblis tempat berpijak sekecil itu. Itu akan sangat mengganggu. Ya. Ingat kalau Anda lihat film bahkan ketika pintu mau ditutup, kalau kaki sudah masuk, ya orang yang di luar, itu pintu tidak bisa ditutup lagi. Itu nanti musuh yang di luar akan masuk dengan mengandalkan satu pijakan. Mereka akan masuk.
Jangan remehkan kehidupan kita. Allah hanya begini. Maklumlah, semua orang maklum. Tuhan maklum. Iya, orang maklum. Tuhan maklum. Iblis punya kesempatan. Ya, ingat di sini. Tuhan baik. Kalau hanya satu kesalahan kecil mungkin ya. Istilahnya supaya mudah dimengerti. Bukan berarti Tuhan kompromi. Bahwa pengampunan yang Tuhan sediakan cukup. Tetapi ingat, ketika ada celah sedikit, iblis melihat kesempatan untuk menghancurkan kita. Hati-hati di sini. Kain membunuh Habil saudaranya. Bilyam karena upah. Bilyam membunuh. Istilahnya Bilyam bunuh 24.000 umat Tuhan. Karena ketika Bilyam tidak bisa mengutuki bangsa Israel. Dia pulang, tetapi sebelum pulang, karena upah ini loh. Aku punya nasihat. Mungkin Bilyam katakan begitu kepada Raja Moab. Aku punya nasihat. Supaya umat Tuhan jatuh. Ini, aku tidak bisa mengutuk. Tapi kalau ini berhasil engkau lakukan, umat Tuhan akan hancur. Buat mereka jatuh dalam perzinahan. Kirim wanita-wanita cantikmu untuk menikah, untuk pacaran dengan umat Israel ini. Dan terjadilah seperti itu. Sehingga bukan hanya perzinahan secara jasmani, tetapi dikatakan perempuan-perempuan ini membawa umat Israel untuk menyembah Allah mereka. Dan bukan hanya itu dikatakan. Lihat, ini mainnya para pemimpin juga. Bahwa pemimpin kaum Israel yang laki kedapatan membawa seorang perempuan Midian. Dan ternyata perempuan Midian ini adalah keturunan dari ketua kaum di Midian. Bersyukur kemudian seorang pemimpin dari bangsa Israel mengambil tombak dan membunuh mereka. Dikatakan setelah itu tulah dari Tuhan itu berhenti. Tetapi sudah 24.000. Loh itu kalau 24.000 meninggal itu bencana nasional loh. Iya kan? Bencana nasional. Dosa Kain membunuh saudaranya, satu saudaranya. Dosa Bilyam karena upah. Karena uang. Ya. 24.000 umat Tuhan binasa. Karena uang. Ya. Bagi yang kaya-kaya, mumpung masih sehat, warisan harus jelas. Oh iya, kalau enggak, Anda akan melihat anak-anak Anda nanti. Kalau Anda masuk surga, Anda akan melihat anak-anak Anda bertengkar di bumi. Warisan yang tidak dibagi. Karena uang. Lihat di sini. Makanya saya katakan bukan supaya Anda cepat mati. Bukan. Supaya anak-anak tidak tengkar. Karena saudara persaudaraan bisa putus karena uang. Jadi mumpung sehat sudah dibagi. Ini punya anak pertama, ini punya anak kedua, ini punya anak ketiga. Sehingga beres. Kapanpun Anda mau berangkat, saya harap jangan keburu berangkat. Tetapi semuanya sudah beres. Iya kan? Tetapi lihat dampak karena upah, karena uang. 24.000 umat Tuhan binasa. Kemudian karena kedurhakaan, artinya karena pemberontakan Korah, maka 250 pemimpin dikubur hidup-hidup. Mati. 250 pemimpin loh ini.
Bayangkan kalau di sini mungkin Indonesia, ini bagian para menteri dan wakilnya dan sekretarisnya dan bendaharanya mati semua. Loh, ini yang terjadi kan kalau Anda baca. Korah mempengaruhi Datan dan Abiram dan pemimpin-pemimpin yang lain untuk memberontak kepada Harun dan Musa. Akhirnya 250 pemimpin ini Tuhan kubur hidup-hidup, mereka mati. Anda lihat 3 macam dosa ini, perbuatan yang jahat membuat Kain membunuh Habil, satu saudaranya. Ya. Karena uang, umat Tuhan 24.000 umat Tuhan mati. Karena pemberontakan 250 pemimpin. Berarti ini juga kalau sekarang kita bisa katakan ini orang berpengaruh, ini orang-orang yang mengerti firman Tuhan secara dalam. Karena Datan dan Abiram kalau tidak salah itu dari golongan Lewi, para imam. Ya. Korah bukan, Korah kalau tidak salah dari Ruben kalau tidak salah. Dipengaruhi orang-orang Lewi ini, para imam ini dipengaruhi para pemimpin dari berbagai kaum 250 itu dipengaruhi untuk memberontak. Ya. Anda bisa bayangkan itu dosa. Ya. Tadi pagi saya sudah bahas kan, hati-hati. Mungkin Anda katakan pemberontakan kecil-kecilan, ingat dampaknya. Bahkan satu aja yang mati, Habil mati, dicatat kok sama Tuhan. Karena pengaruh perbuatan dari Kain. Bagaimana dengan perbuatan kita? Hati-hati. Pemberontakan. Saya tadi pagi sudah katakan, tidak ada yang namanya pemberontakan itu satu orang berani memberontak. Pasti ngajak teman. Ya, pasti ngajak teman. Itu pemberontakan. Jahat sekali. Artinya orang yang tidak salah pun bisa ikut melakukan kesalahan bersama orang tersebut. Itu kan jahat sekali. Iya. Ayat yang ke-12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Perhatikan bahwa ini loh guru-guru palsu, orang-orang yang berdosa. Intinya apa? Mereka egois. Mereka mementingkan diri sendiri. Ya. Berbuat jahat apa? Karena mereka egois. Mereka mengejar mencari upah dengan membinasakan orang lain. Karena apa? Karena mementingkan diri sendiri. Mereka mengajak orang memberontak. Kenapa? Karena mementingkan dirinya sendiri, dirinya yang tersinggung, ngajak orang lain untuk ikut-ikutan tersinggung. Loh. Mending ngajak orang lain makan, ngajak orang lain ikut-ikutan tersinggung. Ya. Dan Tuhan balas. Tuhan balas. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Di sini mementingkan diri sendiri. Ya. Oleh karena itu, kalau perjamuan kasih kan saya selalu katakan, kalau ada makanan yang enak, kasih tahu saudara seimanmu kalau perjamuan kasih. Jangan, kok enak ya, belum waktunya tas kresek disiapkan. Oh, enak, mumpung enak. Tidak masalah kok, pasti lebih, putusi aja pasti lebih. Ya. Jangan, kalau sudah makan enak kasih tahu, ini loh enak, coba, rugi kalau tidak nyoba. Nah, kan seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita mementingkan diri sendiri, semoga yang lain tidak tahu kan gitu kan. Apakah perlu menyendiri berdoa, Tuhan matikan
perasa pengecap mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak tahu khusus yang satu ini Tuhan. Biarlah terasa hambar di mulut mereka. Itu doa mementingkan diri sendiri itu. Ya, hati-hati kelihatannya remeh mementingkan diri sendiri. Tetapi ingat, Kain mementingkan diri sendiri. Bileam mementingkan diri sendiri. Korah mementingkan diri sendiri. Dampaknya adalah kematian. Ya. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Pada akhirnya ketika orang-orang hidup mementingkan diri sendiri, mereka tidak akan menjadi berkat. Di sini dikatakan secara sederhana kesimpulannya adalah mereka mati sama sekali. Tidak ada buah untuk dinikmati. Ya kan? Tidak ada buah. Awan, tidak ada air. Ya. Bayangkan tuh waktu musim panas, waktu tidak hujan kan. Para petani, padinya banyak yang mati. Bayangkan mereka ketika mereka kepanasan perlu air dan ada awan, senang. Tapi kemudian awannya dibawa angin, tidak keluar air, mereka kecewa. Sidang jemaat, jadilah berkat. Jangan memberikan pengharapan palsu. Ya, jangan. Ayat 13, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Di sini bahwa ketika kita berbuat dosa, sudah disediakan tempat, sudah jelas. Sidang jemaat yang lain ketika melihat orang berbuat dosa dan terus berbuat dosa, tidak usah ikut-ikutan marah, mangkel. Kenapa? Sudah ada tempatnya nanti. Tidak usah ikut kita marah, ya, tidak usah. Mereka tetap akan sampai ke tempatnya. Ya, mereka akan dihukum. Jadi jelas di sini. Ayat yang ke-14 juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam. Telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Perhatikan di sini, jelas dikatakan Tuhan menyediakan penghukuman bagi orang-orang fasik karena perbuatan fasik. Tadi saya akan katakan begini, orang fasik itu orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Berarti perbuatan fasik ini apa? Tidak ada, mereka tidak lakukan apa-apa. Yang mereka lakukan itu bukan perbuatan. Di sini dikatakan yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Apa yang diucapkan orang fasik itu yang ditujukan pada Tuhan, kemungkinan mereka tidak sadar. Ini, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Jadi mereka menggerutu, mereka mengeluh tentang nasibnya. Tetapi tanpa sadar sebenarnya mereka itu sedang mengata-ngatai Tuhan. Ya. Mungkin kita mengatakan, enggak, saya tidak ngata-ngatai Tuhan. Tapi ketika kita menggerutu dan mengeluh tentang nasib kita, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, masa depan yang cerah pada kita. Kalau kita percaya, kita tidak mungkin menggerutu, kita tidak mungkin mengeluh. Ya. Jadi tanpa sadar ketika kita menggerutu, kita mengeluh
sebenarnya kita ini sedang berdosa terhadap Tuhan. Kita ini sedang mengucapkan kata-kata hujatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen. Jangan menggerutu, jangan mengeluh tentang nasib. Ini kan perjalanan iman. Ya. Namanya perjalanan, kadang belok kiri, belok kanan, kadang tanjakan, perjalanan. Tetapi kan kita tahu, ya. Kita tidak mungkin mengatakan, sudahlah saya puas, sudah senang di tengah jalan ini, sudah berhenti di sini aja. Loh, itu bukan tujuan kita. Kita hanya akan merasa lega, senang ketika kita sampai pada tujuan kita. Ingat, perjalanan ini hanya sekedar perjalanan aja. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Perhatikan betapa ini jahat orang fasik, tidak melakukan firman, hanya mulutnya aja yang rusak. Mereka menggerutu, mereka mengeluh tentang nasibnya. Dikatakan mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Artinya perkataan mereka tidak benar, tidak ada dasar kebenarannya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lebih lagi bukan memuja Tuhan, tetapi mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Bukan menjilat Tuhan. Artinya kalau menjilat Tuhan itu menyembah. Kan menyembah itu proskuneo adalah seperti sikap seorang anjing kan. Ya, yang menjilati tuannya, kaki tuannya. Itu yang digambarkan. Tetapi bukannya menjilat kepada Tuhan, bukannya memberikan pujian pengagungan kepada Tuhan. Kita memuji-muji orang supaya orang itu memberi sesuatu kepada kita. Dan ini termasuk dosa. Kalau memang mau memuji silahkan. Kalau memang orang itu pantas dipuji, tetapi bukan dengan ada maksud tertentu. Supaya kita mendapat sesuatu dari orang itu. Bukan, kita memuji karena orang itu memang pantas untuk dipuji. Ingat, tidak salah memuji orang. Ya, kalau memang pantas dipuji, Anda harus puji. Kalau anak Anda memang pantas untuk dipuji, Anda harus memuji. Jangan sampai Anda mempunyai anak sudah mendapat nilai 10 dan Anda katakan, alah banyak juga orang juga anak-anak yang lain juga dapat nilai 10, memangnya hanya kamu. Jangan, itu akan merusak citra diri dari anak tersebut. Akan ada kepahitan, akan ada kebencian, akan ada kehancuran akhirnya di rumah tangga kita. Puji kalau memang pantas dipuji, tetapi jangan memuji karena kita ingin mendapatkan keuntungan. Ya, jadi kalau kita simpulkan di sini, dari semuanya, hati-hati dengan dosa mementingkan diri sendiri. Yang kedua, hati-hati dengan perkataan. Ya. Dosa mementingkan diri sendiri dan hati-hati dengan perkataan. Dosa perkataan. Karena ini dianggap, alah hanya keomongan aja, hanya kata-kata. Tidak, tidak. Bahkan ketika kita menggerutu, mengeluh tentang nasib kita. Sebenarnya kita sedang mengatakan Tuhan jahat. Tuhan tidak memperhatikan aku. Tuhan pilih kasih. Sebenarnya itu yang sedang kita ucapkan. Oleh karena itu, mari biarlah seperti Yakobus mengatakan, kalau kita bisa menguasai perkataan kita, maka kita adalah orang yang sempurna. Dan Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan akan mampu melakukannya untuk kita dan bagi kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.